نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita adab, akhlak, sehingga kita bukan hanya seorang yang memiliki akidah yang kuat, akidah yang kokoh, tetapi kita juga dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia. Sehingga dengan dua hal tersebut, akidah dan akhlak, akan menjadikan seorang muslim menjadi insan yang kamil, yang sempurna. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam banyak sabdanya beliau sering mengaitkan antara keimanan dan akhlak, antara akidah dan khuluq. Seperti misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, di antara konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir, di antara bukti kalau akidahnya itu kuat adalah falyukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, maka hendaknya dia memiliki akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita dengan terus belajar bisa merealisasikan dua hal ini, yaitu semakin bertambahnya kekuatan akidah kita, semakin yakin dengan keimanan dan prinsip-prinsip pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka akan menyebabkan semakin tingginya akhlakul karimah yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada hari yang berbahagia ini insyaallah akan kita lanjutkan tafsir suratul Baqarah ayat 104 sampai dengan 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan kepada Muhammad ra'ina, tapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka dan orang-orang musyrik tidaklah menginginkan bagi kalian, tidaklah menginginkan diturunkan kepada kalian berupa kebaikan sedikit pun dari Tuhan kalian. Dan sungguhnya Allah yang mengkhususkan memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha memiliki keutamaan yang agung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, kana al-muslimuna يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين راعنا. Dulu kaum muslimin, para sahabat Nabi, mereka mengatakan kepada Nabi SAW saat memanggil beliau tatkala sedang mempelajari urusan agama mereka, ya, dalam ta'lim, dalam beristifta, bertanya kepada Rasul SAW. Sebelumnya mereka mengatakan ra'ina, perhatikanlah kami. Ra'ina, perhatikanlah kami, dengan menggunakan lafaz ra'a, ra'a, ra'i, ra'a, yura'i, ra'i. Ini fi'il amrnya, ra'i. Yang artinya atau maknanya, perhatikanlah kami. Ay ra'i ahwalana, maksudnya perhatikanlah keadaan kami. Fayaqsiduna biha ma'nan sahihan. Kaum muslimin memaksudkan dengan istilah atau kalimat tersebut makna yang benar. Tidak ada masalah, tidak ada aib atau tidak ada celah pada kalimat tersebut. Benar, ra'ina. Wa kana al-yahud yuriduna biha ma'nan fasidan. Akan tetapi orang-orang Yahudi Madinah pada waktu itu menginginkan dengan kalimat tersebut makna yang negatif.
yaitu yang mereka maksudkan orang-orang Yahudi ra'un. Ra'in ini maknanya kalau diplesetkan menjadi jelek, yaitu orang-orang dungu. Ini sebenarnya ra'ina ini bagus maknanya, tidak masalah, tapi diplesetkan oleh orang-orang Yahud menjadi ra'in, yang maknanya orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Ra'in, ra'in. Fantahazul fursah, mereka orang-orang Yahudi menggunakan kesempatan itu, kesempatan bisa memplesetkan kalimat yang diucapkan oleh sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi itu tidak mengucapkan sebagaimana para sahabat, bukan ra'ina, tapi sengaja diplesetkan. Dan ini kebiasaan orang Yahudi, memplesetkan omongan, mengubah, merubah bagian dari kitab suci saja mereka berani, apalagi sekedar mempleset-plesetkan ucapan. Diperintahkan untuk mengatakan hittah, mereka tambah dengan nun, hintah. Jadi sudah tidak heran lagi kalau ini merupakan kerjaannya orang Yahudi. Ra'in, mereka mengucapkannya dengan lahjah yang berbeda. Ra'in itu artinya dungu, orang-orang bodoh gitu. Menggunakan kesempatan karena itu yang diucapkan oleh sahabat. Ada bagian atau huruf yang digunakan oleh sahabat tapi diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Fasaru yukhatibuna ar-rasul bidzalik. Nah, karena orang-orang atau para sahabat Nabi itu ketika berbicara dengan Nabi mengatakan ra'ina, selalu mendahului dengan kalimat-kalimat tersebut, ra'ina. Tolong perhatikan kami, perhatikan keadaan kami, ra'ina. Maksudnya kan di masa atau fase Madinah itu wahyu-wahyu yang turun adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, tata cara ibadah, ya, secara kontinu terus menerus, semakin lama semakin banyak ibadah-ibadah yang harus mereka kerjakan. Maka para sahabat ra'ina mengatakan dan meminta kepada Nabi untuk memperhatikan keadaan mereka. Wa yaqsiduna al-ma'na al-fasid. Orang-orang Yahudi juga ikut-ikutan. Jadi kalau ngomong dan memaksudkan Nabi SAW memanggil, maka pakai istilah yang digunakan oleh sahabat namun diplesetkan, ra'in, orang yang dungu begitu. Ya seperti orang Yahudi kan terkenal, para sahabat mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan atasmu wahai nabi. Tapi assalam ini diplesetkan oleh orang Yahudi dengan mengucapkan assalamu alayka. Assalam dihilangkan lamnya, assam jadinya racun, mati kamu, celaka kamu. Jadi lamnya itu tidak diperdengarkan oleh orang-orang Yahudi, seakan-akan mereka mengucapkan salam untuk Rasul, tapi malah justru yang mereka inginkan kematian bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihatlah bagaimana respon Nabi SAW ketika diucapkan salam dengan
diplesetkan seperti itu. Assalamualaikum. Mirip nadanya seperti kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tapi kan jelas yang kita maksudkan adalah kebaikan, kesejahteraan atasmu. Assalamualaikum. Tapi dirubah atau diplesetkan oleh orang Yahudi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya assam, racun supaya kamu mati. Begitu. Tapi ngomongnya menggunakan nada atau lantunan, intonasi selayaknya orang-orang mengucapkan salam. Ini kan nyelekit banget. Assalamualaikum. Gayanya itu kayak mengucapkan salam, tapi akhirnya Nabi SAW membalasnya waalaikum. Masya Allah, luar biasa akhlak Nabi ditunjukkan untuk orang-orang yang memusuhi beliau sendiri. Waalaikum. Dengan sabarnya dan tanpa temperamen, Rasulullah mengatakan membalas waalaikum. Begitu pula untuk kalian. Semoga kalian juga seperti yang kalian inginkan. Waalaikum. Namun Aisyah ketika mendengar kekasihnya, nabinya diperlakukan seperti itu oleh orang-orang Yahudi, tidak tinggal diam. Aisyah membalas, waalaikumsalam wal la'nah wal ghadab min Allah. Ditambah, mahlan mahlan ya Aisyah, kata Rasulullah SAW. Santai, santai. Loh, Aisyah mengatakan kok santai? Rasulullah Aisyah mengatakan, ala tasma' hum yaquluna dzalik? Bukankah engkau mendengar wahai Rasulullah mereka mengatakan kepadamu tentang itu? Atau mengucapkan assam bukan assalam. Nah, itu dipahami artinya adalah kematian bagimu. Doa mereka agar Rasulullah cepat wafat. Gak tahan Aisyah. Makanya Aisyah membalas, tetapi lebih, membalas dengan lebih, membalas kejelekan tapi lebih banyak. Waalaikumsalam wal la'nah wal ghadab min Allah. Betul, orang-orang Yahudi mendapatkan hal itu, laknat dan ghadab min Allah, ghairil maghdubi alaihim. Namun Rasulullah SAW, lihat betapa santunnya beliau ketika menjawab pertanyaan Aisyah. Bukankah engkau wahai Rasulullah mendengar mereka mengatakan itu padamu? Iya. Rasulullah dengan tenangnya mengatakan, bala. Waqad radadtu alaihim, dan aku telah membalas ucapan mereka. Aqul waalaikum, aku mengatakan waalaikum, sudah cukup. Karena yang namanya membalas keburukan tidak boleh lebih parah daripada keburukan itu sendiri. Maksimal harus sama, ya. Maksimal harus sama. Waalaikum. Kalimat yang sangat tepat dan contoh adab serta akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW begitu luhur, begitu tinggi, hatta terhadap orang yang mengatakan kejelekan, mengata-ngatai beliau. Beliau pun mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya merespon. Waalaikum. Karena yakin betul perkataan orang Yahudi itu tidak akan memudaratkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW dijaga oleh Allah. Bahkan yang namanya Nabi atau Rasul itu kalau mau meninggal atau akan ditarik dan dicabut nyawanya, itu dimintai keinginannya terlebih dahulu, diberitahu. Kalau memang sudah saatnya, ada isyarat.
Itu kekhususan dan keistimewaan dari seorang nabi atau rasul. Jadi nggak perlu khawatir akan hal yang buruk yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini ciri dan sifat orang Yahudi dari dulu. Ra'in, mereka mengatakan atau memplesetkan kata yang digunakan oleh sahabat Nabi dengan makna yang benar, tapi maksud dan tujuan dari orang-orang Yahudi itu sendiri menggunakan kata tersebut justru untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanahallahu al-mu'minin an hadhil kalimah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk menggunakan kalimat ini. Saddan li hadzal bab, untuk menutup pintu agar orang-orang Yahudi tidak lagi menggunakan hal yang sama untuk mengganggu, menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah betapa sempurnanya penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulnya dan umatnya. Fafihi an-nahyu 'anil jaiz idza kana wasilatan ila muharram. Dalam ayat ini diantara faidahnya adalah larangan sesuatu yang mubah kalau menjadi wasilah untuk sesuatu yang haram. Sesuatu yang awalnya boleh-boleh saja bisa berubah hukum atau statusnya menjadi tidak boleh kalau seandainya bisa menjadi penyebab terjatuhnya seseorang melakukan perbuatan yang haram. Nah, ini hukum fikih dan dijadikan sebagai usul fikih bahwa hukum asal segala sesuatu itu mubah, namun bisa menjadi berubah status hukumnya sesuai dengan keadaan dan kondisi. Sesuatu yang mubah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mustahab, disukai, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Tergantung kondisi dan konteks masing-masing status atau kasus. Wa fihi, pelajaran yang lain di dalam ayat ini, al-adabu wa isti'malul alfaz allati la tahtamilu illa al-hasan. Pelajarannya adalah adab atau etika, yaitu ketika memanggil Nabi atau bagaimana cara kita bermuamalah, berkomunikasi dengan orang yang diagungkan, itu ada etikanya, ada aturannya. Isti'malul alfaz, dan penggunaan lafaz-lafaz yang tidak memiliki kemungkinan kecuali kemungkinan yang baik. Maksudnya adalah diksi. Penting sekali pemilihan kata-kata yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang yang mulia. Itu harus dan hendaknya kita perhatikan. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang bias, rancu, yang menimbulkan kontroversi. Begitu pula dalam ta'lim, dalam kajian, dalam ceramah. Idealnya seperti itu. Kita berusaha menggunakan diksi, pilihan kata yang tepat. Jadi kemungkinan antara Ustadz A, Ustadz B, Ustadz A dan Ustadz B
memaparkan materi yang sama dengan kitab panduan yang sama, tetapi yang satu lebih bisa diterima sedangkan yang lainnya susah untuk diterima, ya karena penggunaan atau diksi kalimat yang digunakan berbeda. Kemungkinan itu yang menyebabkan hasilnya pun akan berbeda. Maka dari ayat ini kita mengambil pelajaran, hendaknya menggunakan lafaz-lafaz yang tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak baik. Jadi kita menggunakan istilah-istilah yang konotasinya positif. Jangan menggunakan istilah-istilah yang mengandung konotasi negatif. Kalaupun terucap dalam penyampaian, kadang-kadang ada kata-kata yang bisa dimaknai dengan konotasi negatif. Maka untuk menghindari kesalahpahaman dari audiens atau pendengar, tidak mengapa seorang pemateri itu mengklarifikasi, baik di dalam kajian atau di dalam penyampaian lafaz tersebut, pas pada waktu dia menyampaikan atau setelah menyampaikan, atau di lain waktu. Biasanya ketika misalnya sudah menyampaikan ceramah, pengajian dan lain sebagainya, pelajaran, dan kalau itu direkam, biasanya ada pengulangan atau murojaah, mendengarkan kembali apa yang telah disampaikan. Apakah ada kekeliruan, kesalahan? Maka kalau terdapat kesalahan, kekeliruan, maka bisa diralat, dikoreksi di pertemuan berikutnya. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahan, pasti ada aib, ada cacatnya. Maka tidak mengapa, justru itu menunjukkan kehati-hatian kita. Justru itu menunjukkan sisi kemanusiaan kita. Justru itu malah membuat kita menjadi sosok yang berani untuk menyatakan kesalahan. Mengaku kesalahan itu adalah sebuah hal yang besar. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang mengakui kesalahannya ketika memang dia salah, bukan mencari-cari pembenaran terhadap kesalahan yang dia lakukan. Dan berani untuk kembali mengikuti kebenaran setelah terang dan nyata baginya kesalahan. La tahtamil illa al-hasan wa adamul fuhsh, dan tidak keji. Kalimat atau kata yang kita gunakan itu janganlah kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata kotor. Kan ada sebagian orang yang kalau berbicara dia menggunakan istilah-istilah yang tidak lumrah, bahkan lebih menjurus kepada kata-kata yang saru, tabu untuk diucapkan. Ada. Wa tarkul alfadhil qabihah, dan pelajarannya adalah hendaknya kita meninggalkan kata-kata yang tidak baik, lafaz-lafaz yang jorok, awillati fiha naw'u tashwishin, atau sesuatu yang memiliki makna yang rancu atau bias, wahtimalun li amrin ghairi la'iq, atau ada kemungkinan memiliki makna yang tidak cocok, tidak pas, tidak pantas. Fa'amarahum
bilafzatin la tahtamilu illa al-hasan. Maka Allah memerintahkan mereka kaum mukminin dengan lafaz yang tidak memiliki kemungkinan kecuali kemungkinan yang baik. Faqal, Allah berfirman, wa qul unzurna. Jangan kalian katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Unzurna, nazara yanzuru, unzur. Maknanya sama dengan ra'a, yura'i, ra'i. Perhatikan, lihatlah kami. Unzurna, lihatlah kepada kami. Jadi kalau di sana ada sinonim yang lebih baik, maka kita hendaknya menggunakan sesuatu yang lebih baik. Fa innaha kafiyatun yahsulu bihal maqsudu min ghairi mahdhur. Karena sungguhnya pada kata tersebut unzurna sudah cukup bisa mewakili kata ra'ina dan sudah mencapai tujuan tanpa ada kesempatan atau peluang orang lain memplesetkannya. Kalau unzurna jelas tidak bisa diplesetkan dengan sesuatu yang tidak baik. Wasma'u, dan dengarkanlah. Perintah Allah, dengarkanlah. Lam yadhkuril masmu'a, namun Allah tidak menyebutkan objek. Dengarkanlah apa? Allah tidak menyebutkan objeknya, hanya perintah pekerjaannya. Wasma'u, fiilnya saja, tidak ada maf'ulun bihnya. Karena kata-kata sami'a, yasma'u, isma' ini adalah fiil muta'addi, kata kerja yang butuh objek, atau istilah kita dalam bahasa Indonesia kata kerja transitif. Jadi butuh objek, butuh maf'ulun bih, tapi tidak disebutkan. Dan boleh seperti kita mengatakan isma' ya akhi, idhab ila hunak wa hunak. Dengarkan wahai saudaraku, pergi ke sana, ke sana. Jadi cuma isma', tapi maksudnya di sana ada isma' qauli, isma' kalami. Dengarkanlah perkataanku, apa yang akan aku ucapkan ini. Idhab ila huna wa ila huna, pergilah ke sana dan seterusnya. Itu contoh ya, isma'. Maka wasma'u tidak disebutkan objeknya apa yang didengarkan, liya'umma ma umira bistima'ih, supaya mencakup keumuman apa saja yang diinginkan oleh Allah untuk diperintahkan kepada kaum muslimin untuk didengarkan. Fayadkhulu fihi sama'ul Qur'an wa sama'us sunnah allati hiya al-hikmah. Maka masuk ke dalamnya wasma'u, maksudnya apa? Dengarkan apa? Sama'ul Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, wa sama'us sunnah, masuk juga ke dalam kalimat perintah isma'u itu mendengarkan sunnah allati hiya al-hikmah, yang mana di dalam Al-Quran dia disebut dengan kata hikmah. Jadi al-hikmah itu maknanya as-sunnah, pengajaran, pelajaran, pendidikan dari Nabi SAW, itu hikmah. Lafzan wa ma'nan, masuk ke dalam kata-kata wasma'u, baik lafaz maupun maknanya. Wastijabatan, dan memenuhi, melaksanakan, siap mengeksekusi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafihil adab wa ta'ah. Di dalam ayat ini ada pelajaran tentang etika, adab,
akhlak dan ketaatan. Wasma'u, biasanya orang memerintahkan untuk mendengar, isma', ini dalam rangka untuk ditaati atau dimaksiati atau dilanggar. Tentunya untuk ditaati. Makanya kata-kata sam', isma' itu biasanya digandeng dengan kata taat. Isma' wa ati', sam'an wa ta'ah. Ini adalah sebuah pasangan kata, dengar dan taatilah. Maka ketika tidak digandengkan dengan kata yang lain, cuma dikatakan isma' saja, berarti mencakup di dalamnya ketaatan pula. Karena bukan hanya sekedar untuk didengarkan, maksudnya isma', dengar dan taatilah. Setelah kamu mendengar, kalau di sana berisi perintah, kamu kerjakan. Kalau di sana berisi larangan, kamu tinggalkan. Dengar ya nak, jangan pergi ke sungai. Ini kan larangan. Maka ya ditaati. Walaupun di dalam kalimat tersebut orang tua tidak mengatakan isma' wa ati', dengar dan taatilah wahai anakku, gitu ya. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh, fa fihil adab wa ta'ah. Di dalam ayat ini mengandung pelajaran adab dan ketaatan. Dari kata-kata wasma'u. Adabnya sudah tadi, adab kepada orang yang agung, orang yang mulia. Hendaknya kita memilih kata-kata yang tepat. Pilihan kata ketika berbicara dengan orang-orang seperti itu juga harus kita perhatikan. Ngomong sama temen dengan ngomong sama guru itu kan beda. Guru walaupun umurnya sebaya dengan kita, tapi karena keilmuannya, maka kita berusaha untuk menjaga adab dengan mereka. Maka bahasa yang kita gunakan pun agak sedikit berbeda antara ketika kita berbicara dengan teman kita dan dengan guru kita. Thumma tawa'ada al-kafirina bil 'adzabil mu'limil muji'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ancaman kepada orang-orang kafir dengan azab yang pedih dan menyakitkan. Yaitu Allah katakan di akhir ayat, walil kafirina 'adzabun alim. Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir di sini? Orang-orang Yahudi dan semisal mereka yang mengikuti gaya dan sifat serta ciri mereka. Maka kita dilarang. Kita dilarang untuk mengikuti tradisi orang-orang Yahudi, khususnya yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti suka memplesetkan kata, kalimat. Dan juga orang-orang musyrik dulu juga seperti itu. Ketika tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengganti nama Nabi. Nama Nabi kan Muhammad. Nah, karena mereka tidak suka, mereka plesetkan Muhammad itu dengan Muzammam. Muhammad artinya orang yang terpuji, orang yang dipuji. Kalau Muzammam, orang yang dicela. Dan ini diucapkan oleh istri pamannya, Abu Lahab.
Istrinya kan Ummu Jamil. Ketika mendengar bahwa Nabi SAW sudah turun wahyu kepadanya surat Al-Lahab, di mana dalam surat tersebut pernyataan dan penegasan Abu Lahab masuk neraka. Sebagai seorang istri nggak terima. Kalau kita istilahnya apa? Istri paman, kita panggil bibi juga, ya kan? Karena dia istri paman kita, maka dia dipanggil dengan bibi. Tapi dalam istilah Arab tidak demikian. Istri paman ya istri paman. Nggak mungkin paman sama bibi itu nikah, karena paman dan bibi mahram. Am dan ammah itu mahram. Makanya zaujatul am, istilah yang tepat istri paman. Sehingga istri paman ini bukan mahram. Kita sama paman kita jelas hubungan keturunan dan nasabnya, tapi sama istrinya bukan. Istri paman kita itu bukan mahram. Maka anak putri paman itu juga bukan mahram kita, sepupu kita, bukan mahram. Tidak boleh berjabat tangan dengan mereka, non mahram. Namun kebanyakan orang sekarang, lah kan saudara, masa sama bibi sendiri nggak mau salaman? Nah ini framing, propaganda dari sebagian orang yang nggak paham awalnya, kemudian memiliki sifat suka mengadu domba dan mengada-ngada. Masa sama bibi sendiri nggak mau salaman, nggak mau jabatan tangan? Sama saudara seperti itu. Semakin kamu banyak ngaji, kok akhlaknya tidak semakin baik. Jadi masalah akhlak itu pun banyak orang yang salah paham. Justru akhlak yang mulia itu ketika menerapkan syariat, aturan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah Nabi mengatakan lebih baik seseorang itu ditusuk pakai jarum yang terbuat dari besi di kepalanya daripada dia harus menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya? Itu kan hadis yang sahih, hadis yang sering diperdengarkan. Oh, saya belum pernah dengar hadis itu. Baik, sampaikan hadis yang lain. Sampaikan oleh atau diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Anna Rasulullah SAW la yusafihun nisa abadan. Nabi SAW itu tidak pernah berjabatan tangan dengan wanita sekalipun. Lalu bagaimana ketika beliau dibaiat oleh kaum mukminat? Dalam surat Al-Mumtahanah, Nabi membaiat, mengambil janji setia dari wanita-wanita yang beriman yang datang kepada Nabi untuk hijrah. Maka Nabi membaiat kaum wanita dengan lisan, dengan ucapan saja, tidak ada jabatan tangan. Ya karena bukan mahram Nabi, nggak boleh. Jangan mentang-mentang saya kan Nabi, nggak mungkin saya nafsu lah. Saya kan kiai, saya kan ustadz. Asa ustadz bernafsu? Saya bilang ustadz nggak punya nafsu. Justru ustadz paling besar nafsunya.
Jangan salah paham. Jadi jangan mentang-mentang orang yang dekat dengan kerohanian maka dia akan selamat dari yang namanya syahwat. Belum tentu. Bukankah kita sudah pernah mendengar kisah seorang rahib di zaman Bani Israel yang dititipkan seorang wanita, saudari dari beberapa saudara yang mau merantau. Mereka nggak tega kalau bawa adiknya juga, adik perempuan mereka yang masih kecil, ikut mereka untuk merantau. Belum saatnya, sudah kita titipkan saja. Mereka sudah tidak punya bapak ibu, tidak punya saudara. Di kampung itu ada seorang rahib. Rahib itu ya orang yang khusus beribadah di tempat ibadah. Itu saja kerjaannya. Nah, mereka mengatakan sepertinya ini orang yang bisa dipercaya. Tidak ada orang yang lebih bisa dipercaya daripada rahib tersebut. Akhirnya dititipkan. Kemudian mereka pun merantau. Apa yang terjadi? Hari-hari pertama asih. Ketika saatnya memberi makanan di balik hijab, karena bukan mahram. Tapi hari demi hari berlalu, pihak ketiga tidak tinggal diam. Syaitan semangat sekali untuk menggoda. Apa salahnya sih bertanya kaifal hal? Bertanya apa kabar? Wong tetap masih di balik layar, masih di balik hijab. Maka dia pun bertanya, gimana keadaanmu hari ini? Baik, Pak Rahib. Alhamdulillah, udah. Kemudian hari berikutnya dibisikkan lagi. Gak apa-apa, buka sedikit, masukin apa? Makanan. Buka sedikit, kamu nggak usah ngelihat. Ya, buka sedikit, sedikit demi sedikit. Itulah langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena langkah-langkah syaitan itu amat halus perangkapnya. Perpindahan dari satu marhalah ke marhalah berikutnya, tahapan demi tahapan itu begitu smooth, begitu lembutnya, seakan-akan orang tidak terasa kalau dia sedang didorong untuk jatuh ke jurang. Khutuwat syaitan semakin lama, di tingkatan yang semakin tinggi, tahapan yang semakin jauh, itu semakin susah dan sulit untuk keluar. Maka ketika tahu ini perangkap syaitan, ini jebakan syaitan, langsung sedari awal, sedini mungkin kita untuk kembali. Karena kalau sudah semakin jauh, semakin berat. Seperti yang dirasakan oleh rahib ini. Akhirnya bertanya, ngobrol dikit, terus ngobrol banyak dikit, ngobrol banyak banget, akhirnya melakukan, ya karena cinlok ya, cinta lokasi. Ketemu, ternyata cantik. Wah, ternyata Pak Rahibnya juga berakhlak, perhatian. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Perzinaan. Saat itu terjadi, baru masa Pak Ustadz, orang yang ditokohkan dalam masalah agama melakukan hal seperti itu? Aduh, gawat kan gitu. Akhirnya dibisikkan lagi sama syaitan, udah, hapus jejak,
hilangkan jejakmu. Akhirnya dibunuh. Alhamdulillah. Setelah dibunuh, dikuburkan di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Ketika saudara-saudaranya pulang, mereka bertanya, mana saudari kami? Lalu dia mengatakan sakit kemudian meninggal. Ini kuburannya. Orang kampung tidak mempertanyakan pada waktu itu karena ya rahib sudah tiba-tiba udah dikuburkan begitu. Nah, ya saudara-saudara perempuan ini karena percaya dengan rahib, ya sudah. Tapi akhirnya pada suatu malam bermimpi didatangi adik mereka itu, mengabarkan cerita yang sebenarnya bahwa dia dibunuh. Satu orang yang mimpi, diceritakan mimpinya, nggak mungkin lah, itu cuma bunga tidur. Tapi ternyata di malam berikutnya mimpi yang sama didatangi juga oleh saudaranya yang lain. Sampai akhirnya mereka menyimpulkan, ayo kita buktikan. Dibongkar kuburan adiknya, ternyata benar. Ada bekas tikaman atau ya dibunuh, bukan karena sakit. Lalu akhirnya mereka mengadili rahib tersebut. Ya, ini sampai cerita selesai ya. Intinya tidak ada yang bisa menjamin dirinya sebagai manusia yang normal kalau dia bisa selamat dari fitnah syahwat kecuali Allah yang menyelamatkan. Wa akhbara an adawatil yahud al-musyrikin lil-mu'minin annahum ma yawadduna an yunazzala 'alaikum min khair. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang permusuhan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan musyrik itu tidak menginginkan kebaikan diturunkan untuk orang-orang yang beriman sedikit pun. Ai la qalilan wala katsiran, yaitu tidak sedikit juga tidak banyak. Tidak sedikit apalagi banyak. Min rabbikum, dari Tuhan kalian, hasadan minhum, karena hasad dengki dari orang-orang Yahudi, wa bughdhan lakum, dan karena kebencian mereka kepada kalian, an yakhtassakum bifadlihi, kebencian kalau kalian itu dikhususkan mendapatkan keutamaan dari Allah. Fa innahu dzul fadlil azim, karena sungguhnya Allah maha memiliki keutamaan yang besar. Jadi anugerah dari Allah itu sangat besar dan luas. Wa min fadlihi 'alaikum, dan di antara keutamaan Allah, anugerah Allah untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini untuk kaum muslimin. Anzalal kitaba 'ala rasulikum, Allah menurunkan kitab, yaitu wahyu berupa Al-Qur'an kepada rasul kalian, liyuzakkiyakum, agar dia mensucikan kalian, wa yu'allimakumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Quran dan sunnah, wa yu'allimakum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Falahul hamdu wal minnah, maka segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallu ala nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naqul alhamdulillahi ala kulli hal. Untuk segala kondisi dan keadaan kita harus dan wajib mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan
dengan kita memujinya, kita akan ditambahkan nikmat dan anugerah yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.